Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Oblong yang beranggotakan pertama Jericho Julianto dengan NIM sekian, lalu Ardan Maulana, lalu M. Hafiz Rahman dan Muhtadin Ziki M akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu tentang controller joystick. Jadi di project ini kami membuat sebuah objek yang bisa dikontrol oleh joystick. Ya, kontrolnya itu meliputi transform, yaitu seperti scale, translate, dan rotate. Selain itu di project ini objeknya juga bisa diganti teksturnya. Jadi kami membuat dua tekstur yang bisa digunakan secara bergantian. Oke, kita masuk ke programnya. Jadi kami di sini menggunakan SDL. Nah, seperti biasanya kami menginisialisasi dulu SDL-nya. Kami menggunakan inisialisasi yaitu SDL_init. Nah, karena kami ingin menggunakan joystick nantinya, maka kami juga harus menginisialisasi joysticknya. Dan SDL init everything ini sudah termasuk menginisialisasi joystick juga. Nah, selanjutnya pembuatan tekstur. Karena nanti kami ingin menggunakan dua tekstur yang bisa kami gunakan secara bergantian, maka kami load dan create tekstur dua kali. Yang pertama itu tekstur saja ini. Nah, tekstur yang pertama ini kami menggunakan gambar up.png, dan tekstur yang kedua kami menggunakan id tekstur 2 dengan gambar yaitu yin.png. Selanjutnya kami membuat objek persegi yang kami gunakan untuk menempel tekstur, dan ini adalah buffer datanya. Nah, karena kami ingin membuat kontrol joystick, maka kami harus melihat atau mengecek apakah ada joystick yang terhubung. Nah, untuk mengecek joystick yang terhubung kami menggunakan SDL6 joystick ini. Nah, nanti metode ini akan mereturn nilai berapa joystick yang terhubung. Kita cek. Jadi saya sudah menempelkan joystick double ke dalam laptop saya. Nah, di sini tertulis 2 joystick were found. Jadi ada 2 joystick yang sudah terhubung. Nah, untuk menggunakan joystick tadi, kita masuk ke dalam game loop-nya, dan dalam poll input kita inisialisasi atau kita gunakan dengan cara membuat variabel joysticknya, SDL joystick, dan kita enable joystick event-nya. Lalu di joystick tadi ini kita mengopen atau membuka joystick yang ber-ID 0, atau bisa kita katakan bahwa ini adalah joystick 1, dan kita masukkan ke dalam joystick ini, sehingga nantinya kita akan bisa menggunakan joysticknya untuk mengkontrol. Nah, selanjutnya untuk input apa saja input joystick apa saja yang digunakan pada proyek kami akan dijelaskan oleh teman kami Ardan dan Hafid. Perkenalkan, nama saya Ardan Maulana. Saya akan menjelaskan pergerakan dari input dari program ini. Di sini ada pengecekan nilai dari y-axis, yaitu jika y-axis kurang dari 3200 atau lebih dari 3200, maka akan melanjutkan ke bawah sini, yaitu y-axis ini di mana menunjukkan x-axis adalah arah kanan dan kiri dari joystick. Di sini jika y-axis kurang dari joystick Z zone yang bernilai 8000, maka akan mengarah ke kiri. Setelah itu di sini ada kondisi jika nilai y-axis lebih dari dead zone, maka ke kanan. Ketika awal running program ini melakukan translasi. Di sini bila diarahkan ke
kanan, di sini akan muncul indikator right. Ketika ke kiri, di sini akan muncul left. Setelah itu, untuk yang selanjutnya, jika y-aksis sama dengan 1, ini berarti menunjukkan sumbu Y. Jika y-aksis kurang dari dead zone yaitu 8000, maka akan mentranslasikan ke atas dengan bersumbu dari Y. Untuk kondisi di bawah ini kondisi kebalikan dari atas, yaitu nilai y-aksis lebih dari dead zone, maka akan ke bawah. Di sini bila ke arah atas, ini akan muncul indikator up dan indikator bawah. Sekian. Perkenalkan, nama saya M. Hafid Rahman. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari button. Dari penggunaan dari button sendiri, kita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu rotasi, translasi, kemudian yang ada juga scale, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil ukuran dari gambar. Kemudian berikutnya yaitu button untuk merubah jenis gambar. Yang pertama-tama ada 4 button. Yang pertama yaitu button segitiga, atau yang kita gunakan di sini yaitu jika event button yang diterima 0, maka akan terjadi rotasi jika kita menggunakan analog. Jika kita memencet button kotak, atau yang di sini terdaftar yaitu button 3, maka akan terjadi translasi jika kita menggerakkan analog. Kemudian apabila kita memencet button nomor 1 atau yang di sini yang terdaftar pada joystick yaitu lingkaran, maka jika kita akan menggunakan analog, akan terjadi perubahan dari ukuran gambar, diperbesar atau diperkecil. Kemudian yang terakhir yaitu button nomor 2 atau yang terdaftar di joystick yaitu X, button X. Nah, itu digunakan untuk merubah jenis gambar. Nah, di sini jika kita pertama yaitu gambar tekstur 1, maka akan berubah kepada gambar tekstur 2 jika kita menggunakan analog. Oke, kita play saja mungkin gambarnya. Nah, ini kita gerakan analog pada button translasi atau yang kita sebut kotak, maka posisi gambar akan bergerak ke kanan kiri atau ke atas. Kemudian apabila kita memencet tombol 0 atau segitiga, maka yang terjadi yaitu adalah rotasi dari gambar. Nah, di situ akan terlihat gambar bergerak merotasi ke atas, ke bawah, ataupun ke kanan, ke kiri. Dan apabila kita memencet button nomor 1 atau yang di joystick terlihat yaitu button lingkaran, maka yang terjadi yaitu scaling, atau kita dapat memperbesar ataupun memperkecil gambar. Kemudian yang terakhir apabila kita mencet tombol silang, yang terjadi maka akan berubah gambar. Nah, di sini kita terdapat 2 gambar saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.